Ya, kembali lagi ketemu dengan Pak Paul di sini untuk melanjutkan proyek membuat program untuk mengelola resep. Nah, di sini kita akan fokus pada resep dan bahan, kemudian resep pakai bahan kita abaikan dulu. Karena nanti di sini kita khusus untuk input resep, cetak resep, dan koreksi resep menggunakan menu pilihan. Ya. Nah, baik, mari kita langsung bawa solusinya ke pemrograman. Eh, kita akan menggunakan function-function dalam mengerjakannya. Jadi yang pertama kita punya function yang namanya, andai kata kita buat pilih resep, begitu aja ya. Ya, seperti ini. Nah, kita ada beberapa yang perlu kita cetak. Baik, kita ambil aja dari sini. Baik, supaya untuk mempercepat. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tinggal beri cout ini gitu ya. Kemudian ditambah dengan ganti baris. Mari kita lakukan seperti ini, dan bagian penutupnya juga kita buat seperti ini ya, gitu. Kemudian kita beri satu buah inline agar nanti bisa berjarak ya. Nah, ini jadi nanti akan tercetak menu-menu yang ada di sini. Nah, kemudian kita akan memberi input, atau mungkin user harus memberikan input, sehingga di sini kita perlu menanyai user apa yang mau dilakukan. Tapi ingat bahwa jika input tidak di antara 0 sampai 3 yang di sini ya, maka input dinyatakan salah sehingga harus input ulang. Demikian, sehingga di sini bagaimana kita harus lakukan? Cetakan ini tidak perlu diulang-ulang. Yang perlu diulang-ulang hanya saat meminta input. Jadi nanti di sini kalau kita mau perhatikan di sini kita punya do while ya. Jadi untuk masalah input sangat cocok jika validasinya menggunakan do while ya. Nah, di dalam do while ini kita minta input user. Katakanlah pilih titik 2, titik koma, diikuti dengan cin, katakanlah variabelnya kita buat pilih underscore resep ya. Nah, nanti karena kita mengerjakan ini dengan berbagai macam function dan barangkali pilih resep ini akan digunakan di function lain, ini punya feeling seperti itu, maka pilih resep ini sebaiknya dideklarasikan secara global. Katakanlah tipenya integer, pilih resep ya. Jadi artinya semua function yang ada di bawah baris 47 ini itu tahu siapa itu pilih resep dan berapa nilainya. Baik, nah ini ya. Nah, saat user memberi input, ada kalanya inputnya benar, ada kalanya inputnya salah. Inputnya benar jika inputnya ada 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, jadi sekarang kita coba lihat. Jadi jika pilih resep itu lebih sama dengan 0, nah ini kan benar ya. Dan pilih resep itu kurang sama dengan 3. Nah, maka ini artinya benar itu kita buat jadi sama dengan true. Nah, seperti ini. Ya. Jika tidak, maka benar kita buat sama dengan false. Nah, benar itu siapa? Benar itu adalah variabel yang memang belum kita buat, gitu ya. Nah, sekarang mari kita buat di sini. Nah, kita buat lokal karena benar ini hanya dilakukan jika, atau maaf, hanya digunakan hanya di dalam menu resep saja. Jadi di sini kita deklarasikan secara lokal benar begitu. Ya. Nah, kita mengulang-ulang ini jika apa? Kita ulang-ulang jika benar itu sama dengan false. Jadi jika
tidak benar gitu ya artinya ya. Jadi jika tidak benar, maka ini diulang-ulang, diulang-ulang, dan diulang-ulang terus sampai benar gitu ya. Baik, kita coba uji sekarang di dalam main. Ya, kita coba panggil menu resep. Ya, kita langsung coba saja. Ya, saat kita pilih satu, ya benar langsung keluar begitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang dengan sengaja kita beri 9, pasti salah dan benar karena salah minta diulang. Kita beri min 1 misalkan, pasti salah dan dia akan minta diulang. Kita kasih katakanlah 3 yang benar ya. Ya, karena sudah benar maka tidak diulang. Jadi di sini sudah berhasil bahwa input yang diterima hanya 0, 1, 2, 3 saja. Ya. Baik, ini fungsi yang pertama yaitu menu resep. Output dari pilihan resep ini disimpan ke variabel global sehingga siapapun yang berada di baris 47 akan bisa menggunakan pilihan resep, tahu berapa nilainya. Baik, saya akan menggunakan atau akan membuat function kedua, yaitu nanti yang akan menerima menu-menu itu. Jadi misalkan kelola resep ya, seperti ini ya. Jadi nanti menu resep ini tidak lagi dipanggil oleh main, tapi dia dipanggil oleh function kelola resep, dan nanti main itu memanggil kelola resep. Nah gitu ya. Jadi ujung-ujungnya nanti yang bagian terpenting pada resep adalah function kelola resep ini. Pertama, dia akan memanggil menu resep, dan kita sadar tadi kita tahu bahwa hasil pilih resep itu disimpan secara global, sehingga nanti di sini kita bisa melakukan seleksi terhadap pilih resep. Jika pilih resep itu nilainya sama dengan 1, ya 1 begini, maka di sini ada aktivitas input resep ya. Nah, kita tinggal menggunakan else ya. Else if pilih resep sama dengan 2, maka disinilah kita harus melakukan aktivitas cetak resep ya. Else if pilih resep sama dengan 3, maka disinilah kita harus melakukan aktivitas koreksi resep. Nah, baik. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa kalau kita buat seperti ini maka ini hanya sekali jalan. Padahal kan kita bisa mengulang-ulang. Mungkin inputnya ada beberapa kali, mungkin kita perlu mencetak beberapa kali, atau kita perlu mengoreksi beberapa kali. Nah, jadi karena ini harus berulang-ulang, maka dia harus kita bungkus menjadi atau ada di dalam do while seperti ini ya. Nanti while-nya ada di sini tutupnya while ya. Baik, saya coba rapikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, resep dan aktivitasnya itu diulang-ulang jika apa? Diulang-ulang jika pilih resepnya nilainya tidak sama dengan 0. Ingat ya, dari pilih resep ini yang muncul adalah salah satu dari 4 angka, 0, 1, 2, atau 3. Kalau 1 diterima di sini, kalau 2 diterima di sini, kalau 3 diterima di sini, kalau 0 itu adalah kondisi untuk keluar dari resep. Begitu. Nah, sekarang di dalam main ini sudah ada dipanggil keluar resep. Kita coba jalankan, semoga bisa. Nah, baik. Ini ada input resep. Kalau 1 dipanggil, maka dia ulang lagi. Kalau 2 dipanggil, maka dia kembali ke menu resep lagi. Kalau 3 dipanggil, dia kembali ke menu lagi. Kalau 0 dipanggil, dia keluar. Gitu ya. Jadi di sini sudah kelihatan bahwa kelola resep ini bisa kita gunakan. Walaupun ini masih kerangkanya saja, belum ada isinya, tapi paling tidak model perulangannya sudah bisa kita lakukan. Mungkin di sini perlu kita beri satu buah endline supaya nanti ada jarak antara menu yang pertama dan menu berikutnya. Kita coba cek. Ya, kita ambil satu. Nah, ini sekarang sudah berjarak ya. Tadi ini tidak ada jarak. Kita ketik 0, ya dia keluar. Baik, sudah.
Nah, jadi sampai dengan saat ini kita ada tambahan 2 function, menu resep dan kelola resep. Ya. Menu resep menyaring angka 0, 1, 2, 3, sementara kelola resep menggunakan hasil menu resep yaitu angka 0, 1, 2, 3 tadi untuk mengerjakan atau melakukan aktivitas yang dimaksud, gitu ya. Dan akan keluar saat pilih resep sama dengan 0. Jadi kalau while-nya diulang jika apa? Jika pilih resep tidak sama dengan 0, gitu ya. Ya, baik, sementara demikian dari saya. Nah, kita nanti akan bertemu pada video-video lanjutan dari proyek ini pada masa-masa yang berikutnya. Terima kasih.